Oke. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Yang pertama, perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, mereka diciptakan Tuhan sesuai dengan citranya atau juga bentuk atau juga rupa dari Allah itu sendiri, bukan citra lainnya. Yang pertama, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki diciptakan serupa dengan Allah dan dipanggil untuk berkembang sesuai dengan rencana Allah. Sebagai orang beriman, perempuan dan laki-laki memiliki martabat yang sama. Manusia harus saling bekerja sama dalam membangun dunia sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Manusia juga memiliki tugas untuk membantu Tuhan untuk melahirkan manusia baru, yaitu sebagai karya ciptaan Allah atas kelahiran manusia baru di dunia. Manusia diciptakan dengan kekuatan yang mampu menaklukkan alam dengan cara bekerja, mengelola, dan memelihara alam supaya membahagiakan dirinya sendiri, orang lain, dan masyarakat, serta demi kemuliaan Allah. Yang kedua, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan untuk saling melengkapi. Tuhan menumbuhkan banyak pohon yang dapat dinikmati oleh manusia. Dalam kehidupan, perempuan memiliki pekerjaan yang khas, yaitu memasak, menyapu, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Namun, pekerjaan itu bisa saja dilakukan oleh laki-laki karena situasi atau keadaan. Misalnya, jika istrinya sedang sakit, suami akan memasak untuk dimakan bersama istri. Begitu juga sebaliknya, jika laki-laki sakit, perempuan akan menggantikan tugas laki-laki. Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki itu berbeda, tetapi perbedaan itu bersifat saling mengisi. Artinya, perbedaan itu untuk saling melengkapi. Saya akan membacakan bacaan kitab suci. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh yang ada di bumi, baik itu binatang yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah sepadan atau sederajat. Manusia diciptakan Allah agar manusia mampu mengenal, melayani, dan juga mengasihi Allah melalui segala ciptaannya. Laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda, tetapi keduanya adalah citra Allah. Allah tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Semua ciptaan Allah itu baik adanya. Tujuannya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda adalah supaya manusia itu saling melengkapi. Ada perbedaan sebagai laki-laki dan perempuan yang memiliki ciri fisik dan juga psikis yang berbeda. Ya, pertama kita akan mempelajari bagaimana ciri-ciri fisik pada seorang laki-laki. Yang pertama, tidak memiliki rahim. Ya, seorang laki-laki dia tidak memiliki rahim. Dan yang kedua, dia berjakun. Ketiga, dia memiliki pinggul yang besar. Dan yang keempat, badannya kekar. Dan yang kelima, memiliki alat kelamin laki-laki. Sedangkan ciri-ciri fisik pada perempuan, yang pertama dia memiliki rahim. Terus yang kedua, tidak berjakun.
Yang ketiga, pinggulnya ramping. Dan yang keempat, badannya lembut. Dan yang kelima, memiliki jenis kelamin perempuan. Yang tadi pertama kita sudah mempelajari bagaimana ciri-ciri fisik. Yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana perbedaan psikis yang terjadi pada perempuan dan laki-laki. Pada perempuan itu lebih sensitif atau lebih perasa ketimbang laki-laki. Terus yang kedua, mereka memiliki perasaan yang sangat halus. Terus yang ketiga, anak perempuan lebih terbawa perasaannya. Dan yang keempat, anak perempuan itu lebih terbawa perasaan atau mereka itu lebih sensitif sehingga gampang sekali menangis. Sedangkan untuk laki-laki, mereka itu jarang menggunakan perasaannya. Mereka terkesan cuek, berbeda dengan perempuan. Namun ciri-ciri yang berbeda itu bersifat saling melengkapi. Dalam hal ini, tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan tidak dapat saling bertukar. Dalam hal ini, dapat disadari bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang berbeda, yaitu perbedaan yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Kodrat artinya tidak dapat digantikan atau tidak dapat diambil oleh orang lain. Laki-laki dan perempuan tidak dapat menolak ciri-ciri yang terdapat dalam dirinya dan juga perbedaan yang termasuk sebagai laki-laki dan perempuan untuk saling membantu dan saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama, artinya kedudukan yang sama di hadapan Allah. Manusia sebagai pribadi yang unik dikehendaki Allah agar mereka menjadi satu dan saling memberi satu sama lain. Adapun untuk menjadi satu, kesatuan yang saling memberi laki-laki dan perempuan dan saling menghargai satu sama lain. Contoh, saling menghargai antar laki-laki dan perempuan. Ya, yang pertama, mereka itu saling mengasihi satu sama lain. Terus yang kedua, tidak menganggap bahwa laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Yang ketiga, saling membantu. Dan yang keempat, tidak saling merendahkan satu sama lain. Ya, manusia saling melengkapi dan juga saling menghargai. Dengan demikian mereka dapat menjalankan tugasnya di dunia. Tugas manusia di dunia sama dengan tujuan dari Allah itu sendiri, yaitu menciptakan manusia baru. Sehingga dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28, Allah memberkati dan juga menciptakan mereka, lalu berfirman, beranak cucu dan bertambah banyak. Dipenuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tugas utama manusia adalah beranak cucu. Jadi tugas tersebut merupakan tugas utama agar manusia bertambah banyak dan memenuhi bumi. Artinya tugas yang lain adalah berkuasa. Berkuasa bukan berarti manusia itu menguasai sesuatu, tetapi dia diberi kuasa untuk menjaga, merawat, dan segala ciptaannya. Sehingga manusia harus menjaga agar ciptaan dan mereka beranak cucu kelak dapat mengetahui juga berkaitan dengan alam ciptaan. Dalam hal ini, laki-laki harus menghargai perempuan, di mana saat diciptakan, Allah mengambil tulang rusuk laki-laki, sehingga tugas laki-laki adalah melindungi dan menjaga. Sebagai contoh orang tua kita di rumah. Mereka selalu saling mengisi kekurangan masing-masing. Meskipun mungkin itu saja materi untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Ada tambahan lagi, minta maaf ya, tadi ada tambahan bahwa dalam kisah penciptaan Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan, di mana mereka sudah diciptakan untuk saling mengisi dan juga saling melengkapi. Jadi laki-laki dan perempuan mereka itu diciptakan
untuk saling menjaga dan juga saling merawat. Di mana laki-laki harus menjaga yang perempuan, begitu juga perempuan harus bisa memposisikan diri untuk menghargai laki-laki sebagai, misalnya di rumah, sebagai istri, terus dari istri harus melayani suaminya sebagai teman hidupnya. Ya, sekian dan terima kasih.